Tingali. Pada ngamar ke kantor atuh. Ya Allah, ya Robi, apa gitu mama mau make gamis kieu. Pakai pot terus. Lang ngalikeun heula tuh nya, kan geter. Tuh. Sadayana, hari ini emak teh lagi ada di sekitar Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemarin teh kameramen janjiin ke emak mau ngajak ngelamar kerja ke kantor. Bosen cenah kerja di kampung terus, pengen nyobain jadi karyawan kantoran. Tingali. Pada ngamar ke kantor atuh tingalin, geus geulis kieu bibir mani banget nora kieu nya. Mereka kantor ka undangan teh. Ini minta sumbang. Ada kuasa ya teh, Mak. Iya, kameramen can datang keneh wae gila. Gusti janjian itu kameramen, cenah nganteur emak. Sarua kameramen kayak pada daftar daripada melan jeung emak. Nambah-nambah lah, nambah-nambah ke tambahannya. Arek ka mana? Alah. Tingali tuan takur. Arek ngalamar pada melan apa arek ngalamar ke Mang Desa ieu teh? Bang Desa. Mana make jas kitu? Ieu bodas hideung. Biar langsung diterima, Mak. Sebetulnya langsung jadi manajer. Da kieu mah atuh ngalamar minantu emak kieu mah. Hayu atuh suang mangkat bae nya. Bisi kaburu tutup lamaranana. Yuk dorong. Ya Allah, ya Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Lalaunan kameramen. Lalaunan. Ngali. Hah? Geuning ka dieu. Ieu mah pabrik tahu lain kantor. Kameramen, bade ka mana ieu nya? Sugan teh ke kantor gedung. Kantor mah pabrik tahu kameramen. Janjinya teh mau ngelamar jadi karyawan kantoran cenah. Assalamualaikum, Ibu. Ibu, Hari luang teh masih ada? Oh masih? masih aya? Masih. Aya, ieu pada ngalamar pekerjaan. Nuhun. Kumaha kameramen di dieu wae nya. Heeh. Ya, Bisa langsung kerja? Nanti Oh gitu. Ayo Ya. dong. Ayo. geuning pabrik tahu kameramen. Sadayana, sekarang emak teh lagi ada di pabrik tahu di Lembang, Jawa Barat. Tah, tinggali karyawannya loba pisan ya. Kerjanya pada gesit gitunya. Kalau emak kerja di sini teh bisa nggak ya ngimbangin kecepatan mereka? Pabrik tahu ini produksi 24 jam full setiap hari. Jadi kerjanya teh sip-sipan. Pengalaman baru buat emak nih, bisa ngerasain kerja di pabrik tahu kieu. Ayo nggak usah pakai latihan-latihan, langsung we emak terjun belajar dari mamang-mamang di sini. Tugas pertama emak disuruh obos buat bongkar kayu bakar yang baru dikirim dari pengepul. Pabrik ini teh masaknya masih pakai kayu bakar. Jadi setiap hari banyak pengepul kayu bakar yang nyetor ke sini. Wah, sedih salah kostum ieu sadayana. Jadi kurang gesit kieu Mana hasupna emak teh kuat deh, aduh ngebul pisan. Aduh kameramen. Teu kuat dari emak malah mending pindah wae hayu. Hayu Sadayana, tingali ya proses pembuatan tahu dari biji kedelai. Setelah biji kedelai dicuci dan digiling menjadi bubur, lanjut dimasak dalam tungku besar berisi air mendidih. Nah, di tungku sebelahnya ieu kedelai yang sudah mulai matang. Ieu teh kudu disaring ampasnya heula nya. Untung mah ada yang ngajarin si Mamang bager pisan euy. Kedelai yang dimasak akan meninggalkan ampas seperti ini nih. Kudu disaring heula sampai beberapa kali biar tahu yang dihasilkan bisa lembut.
Nah, kalau sudah matang, kedelai akan mengental seperti ini Sadayana. Kedelai yang berkualitas akan menghasilkan tahu yang lembut dan enak. Sekarang tinggal pindahkan kedelai matang ke cetakan tahu yang sudah disiapkan. Tinggal diserok weh. Hati-hatinya, bisi tumpah. Kameramen anu ngajak emak ke kantor anu gedung-gedung na tinggi. Kita mah di Jakarta mah. Ngajakan emak ke pabrik tahu. Untungna emak gawe sorangan di dieu. Nya video wungkul eta mah. Dangdan make jas. Apa kitu mak mau make gamis kieu. Kakek modnya papahna hese. Pakai pot terus desieun teh jali keuh geura Pak. Gara kameramen eta. Tahu yang sudah dingin dan mengeras selanjutnya kudu dipotong yang rapi. Abis ini tinggal direbus di air bumbu kunyit biar jadi tahu kuning. Nah, tinggal di Sadayana yang tiap hari di rumah makan tahu kuning, kudu tahu cara bikinnya ya. Ngerebusnya ada nggak usah lama-lama, udah matang pan. Soal ningalikeun heula tuh nya kan geter. Tuh. Oh, biar dibalik. Oh. Nah, tahu-tahu yang sudah didinginkan bisa lanjut dikemas seperti ini. Aya sineng geulis di bagian pengemasan. Tahu Lembang ieu pembelinya dari berbagai daerah, bahkan dari luar Jawa juga aya. Neng, malah parsia. Ih, ulang dari mana kan? Ulang gak dicarikan ke Obos, Mak. Kayak tadi dipecat. Lah hiji we neng, hiji ieu. Ulah hiji oge. Kayak mah dipecat. Lah ieu. Hitung-hitung buruh emak we ieu mah. Neng sibuk teu ayeuna. Teu sih tos saya yoga atos. Atos kebenaran kameramen. Lah, suang masak we jeung emak yuk. Ayo atuh, Mak. Yo, emak ayeuna ukeun buka obos sakieu we. Hitung-hitung buruh emak bieu ngakutan eta kedelai mentongan tahu nya. Hayu neng, bener ditinggalkeun neng. Heula saya kan. Kenal. Yuk. Emang kayak abi dicarikan ke Obos. Moal, mau carikan silakan ditinggalkeun yuk. Bener, Mak. Moal, nah. Sadayana, aduh setelah hari yang melelahkan ini akhirnya sekarang emak mau masak. Udah lapar banget emak teh euy. Siang ini ditemenin si Neng, emak mau masak nasi teo alias nasi tutug oncom. Ditambah sate tahu yang pasti raos pisan dah ya. Hayu Aneng kita gaskeun. Sadayana. Yeuh, ayeuna mah kameramen. Ya, Mak. Ulah hayah wae di pabrik tahu, mending masak jeung si Neng. Mata perih. Peureut pisan. Emak mau ngancurin dulu oncomnya biar si Neng nyambi motongin tahu. Udah, sekarang emak mau bikin bumbu Neng. Pakai kencur. Ini kencurnya udah emak cuci bersih ya. Pakai cabe biar ada pedes-pedesnya nak. Nih Sadayana bumbu oncomnya tinggali aya bawang-bawangan, cabe-cabean, kemiri dan garam. Bebas dayah nasi oncomnya mau rada pedes bisa, mau bumbu manis gurih juga bisa. Ulek weh semuanya sampai halus ya. Lu udah selesai Neng. Ya udah sekarang emak masak dulu ya. Oke, Mak. Neng jadi beberesnya. Oke, Mak. Mohon. Yuk. Katulkan aku Maya. Ya. Sadayana nih, makasih lihat caranya bikin nasi tutug oncom ala Mak Enah. Tumis dulu bumbunya sampai harum, habis itu masukin oncomnya ya. Tumis-tumis sampai bumbunya meresap. Kameramen, Ya. minta nasi dong. Iya. Buat dicampur nih tutug oncomnya. Habis itu masukin deh nasi putihnya. Mirip-mirip cara bikin nasi goreng dah ya. Aduk terus tapi jangan terlalu lama ya. Kalau udah kecampur mah udah weh angkat. Nah sekarang lanjut goreng dulu tahu lembangnya ya. Tahu ieu biar murah juga tinggi proteinnya loh. Mak yakin pasti kalian semua di rumah juga suka makan tahu ya. Nah tahunya jangan terlalu matang ya. Karena abis ini mau dibumbuin dan dibakar sate.
Sambil emak goreng tahunya, si Neng Dinda udah bantuin emak ngulek kacang sareng bumbuna. Aya cabai merah, bawang putih, garam, dan teman-temannya. Untungnya si Neng gesit pisan nguleknya. Biasa masak di rumah pastinya. Kameramen, sekarang emak mau buat bumbu kacang. Tumis dulu bumbu sampai harum, habis itu masukin kacang halus dan tambahkan air secukupnya. Aduk sampai warnanya semakin tua dan aromanya semakin kencang. Sadayana setelah tahunya masuk ke tusukan sate, tinggal dioles bumbu dan bakar di atas bara. Ieu teh namina sate kere alias sate tanggal tua. Biar kere mah yang penting tetap enak dan menyehatkannya. Soklah langsung mateng wehnya. Udah pada tahu kan cara bakar-bakar sate mah. Emak sama Neng Dinda udah lapar berat ya. Kalau nggak muda. Kameramen, nasi tutuk oncomnya pas banget. Dari gurihnya, dari pedesnya, ya pokoknya pas banget. Terus sate tahunya kameramen, bumbu kacangnya enak banget. Terus legit. Si tahunya lembut waktu dikunyah nengnya. Pokoknya nama ini tahu is the best we. Neng, kumaha? Sadayana naik motor begini mah kesukaan emak dari zaman muda. Apalagi bisa sambil menikmati suasana desa yang indah. Hari ini emak sudah ada janji sama mama-mamang yang lagi pada kerja di ladang buat masakin lauk makan siang. Tapi emak teh dari tadi belum ada ide. Sadayana aya ide tuh, sok atuh kasih tahu emak ya. Iya ini mas, mau cari bahannya dulu. Nanti dimasakin sama emak. Ya, nggak lama kok. Emak teh tadi udah lihat ada pohon pepaya punya Pak RT di ladang. Kayaknya pas ya kalau jadi bahan masakan hari ini. Daripada nyari bahan yang susah-susah, kasihan si masnya udah pada kencot. Kencot teh artinya lapar kalau di Banyumas mah. Bahasa ngapak teh ya gitu. Sadayana, hari ini emak mau masak satu pohon pepaya. Tuh dari mulai batang, mulai buah sama daunnya mau emak pasak semua buat dibagiin sama yang pekerja di kebun ini. Aduh, nyam kameramen nu ieu wae nya. Nah, Emak pernah diceritain sama buyut emak, katanya si pohon pepaya ini dulu jadi penyelamat orang-orang kampung yang kelaparan di zaman penjajahan. Saking susahnya bahan makanan, sampai batang pepaya juga dimasak. Generasi sekarang mah mana tahu atau kalau batang pepaya ini teh enak di sayur. Tah, beres ditebang, sekarang emak mau potong-potong dulu. Dari petikin daunnya, ranting sampai batang. Bagian yang gak kalah penting juga, tah ini bagian daun pepaya. Semua udah pada tahu kan ya? Daun pepaya yang pahit-pahit nagih ini teh bagus pisan buat menambah stamina. Soalnya kayak vitamin dan asam folat. Buat ibu-ibu yang lagi nyusuin bayi, daun pepaya ini juga bagus buat produksi ASI semakin melimpah. Sok, coba liatin sekitar rumah sadayana. Barangkali ada pohon pepaya yang udah gak berbuah. Biar bisa langsung ditebang, terus ikuti nanti resep emak ya. nah sadayana, batang ini yang akan emak pasak nanti. Kenapa emak masak batang pohon pepayanya? Kata emak mah lebih enak tuh pohon pepayanya. Tapi yang dalamnya ya, jangan yang luarnya. Nanti makan kupas, lalu yang dalamnya dimasak. Itu enak banget. Sekarang kita mulai masak. Ayo kameramen. Aduh. Nah, emak tadi udah siapin bumbu-bumbu buat masaknya. Hayu cus, kita mulai aja. Sadayana,
sekarang emak lagi mau masak nih sama si Mbak. Halo Mbak. Iya, Mbak. Untuk bumbu-bumbunya dan bahan-bahannya sangat sederhana lagi. Nah, ini udah pasti ya Mbak. Daun pepaya, ada batang pepaya, tuh. Lalu ada gedang atau gandul ngora. Seger ini Mbak kalau dibuat soel ya. Nah, untuk bumbunya emak gunakan bawang merah, jahe, kunyit, kemiri, lalu gula merah, cabai rawit, bawang putih sama cabai merah, salam, serai, lalu garam, bumbu penyedap sama ketumbar. Dan yang paling penting ini dia santannya. Dan yang terakhir tanah liat tuh, yang udah direndam selama 1 malam biar encer. Semua bahan udah siap, saatnya emak beraksi meracik bumbu. Setiap masak teh, emak nggak pernah punya takaran yang pasti sih, alias pakai takaran kira-kira. Alhamdulillah ya sadayana, rasa masakan emak teh nggak pernah mengecewakan. Semua bumbu emak haluskan dulu pakai ulekan batu. Soal ngulek teh emak udah hobi dari kecil, jadi kalau lihat ulekan sama bumbu begini mah udah seneng banget. Dari semua bagian pepaya ini, favorit emak mah bagian batang sama daunnya. Nah, sebelum dimasak, emak punya tips biar daun sama batang pepayanya nggak pahit. Sok, liatin emak ya, sekalian emak mau rebus dulu nih bagian batang dan daunnya. Ya udah Mbak, udah selesai motongnya. Sekarang emak yang ngerebus pohon pepayanya ya. Iya. Mau tumpah kameramen. Simpen di sini aja dulu. Nah, sadayana sebelum pohon pepaya sama daun pepayanya direbus, emak mau siram dulu pakai ampau atau cadas batu ya, untuk menghilangkan rasa pahitnya. Nah, kucurin. Nah, nanti tunggu sampai mendidih. Batu cadas atau ampao ini teh mengandung mineral dan zat kapur untuk menghilangkan rasa pahit daun dan batang pepaya. Untung aja ya di desa ini gampang pisan buat menemukan batu cadasnya. Batang, daun, dan tambahan tanah liat ampao ini emak rebus sekitar 20 menit aja. Ingat, jangan kelamaan, nanti bisa layu alias enggak kerenyes lagi pas dimakan. Udah mateng Mbak. Aromanya enak banget ya. Bumbu rempahnya teh lumayan komplit, jadi harum banget. Kalau tumisan udah berubah kuning kecoklatan, langsung aja masukin air santan dan aduk terus ya. Nah, pas santan sudah mendidih, saatnya emak masukkan semua bagian pohon pepaya. Aduk-aduk lagi biar bumbunya semakin meresap, tapi ingat, jangan lama-lama karena tadi daun dan batang udah direbus cukup lama, Pan. Nah, akhirnya masakan satu pohon pepayanya selesai. Mudah-mudahan semua pada suka ya. Pepaya masak santan ala Emak enak. Hayu Mbak, panggil yang lain biar kita pada makan rame-rame mumpung masih panas ini teh. Nih, masakannya udah jadi, Mas. Mak ambilin ya. Kuahnya. Awas masih panas, Mas. Enggak. Kuahnya. Atuh, seru pisan ya. Makan depan tungku langsung masih ngebul-bul-bul. Suasana di desa mah selalu bikin emak betah. Masak dan makan di tengah ladang seperti ini juga selalu jadi favorit emak. Sok, cobain deh sekali-kali. Enak pisan ini teh. Sama sekali nggak ada rasa pahitnya. Masaknya juga gampang pisan. Hayo dimakan, jangan ada sisa. Ntar mah nggak mau masakin lagi kalau nggak dihabisin.
Sadayana, petualangan emak hari ini teh bakalan seru sekaligus berbahaya. Makanya ikutin emak terus ya, biar nggak penasaran. Seperti biasa, namanya juga ke hutan, nggak ada jalan enak. Kita harus buat jalan dulu. Sacar-sacar, arena Sunda mah. Nah, emak nggak akan kasih tahu dulu emak mau ngapain. Biar tambah penasaran yang nonton emak. Tuh, sekarang emak lanjut. Tinggalkan emak lah ya teh. Gerak. Walaupun jalannya seperti ini, lumayan agak berabe, tapi emak seneng banget kalau udah soal menjelajah mah. Soalnya itu kesukaannya emak kalau menjajah ke hutan. Apalagi kalau berburu makanan yang ada di hutan. Pokoknya luar biasa mantap. Mang, tepatnya di mana gitu? Oh itu. Oh, kirain mata jauh. Tunggul. Lihat semuanya, kita ke atas, coba lihat itu. Belum kelihatan kan? Ini dia yang emak cari, lebah hutan. Kalau di tempat emak, lebah hutan punya sebutan nyiruan. Tuh, ribuan lebahnya sudah membentuk koloni. Biasanya mah, dalam satu koloni ada 10 sampai 60 ribu lebah loh. Banyak pisan kan ya. Mang, tolong jelasin ke penonton, kenapa kita ke tengah hutan seperti ini harus bawa kotak-kotak ini nih? Mau diambil endongnya, ini indungnya mau dibawa ke kotak, dimasukkan bawa ke rumah buat diternak. Budaya. Di antara ribuan lebah ini cuman ada satu lebah ratu. Tugasnya teh cuman bertelur dan mengatur koloni. Semua kebutuhan makan sang ratu dilayani oleh ribuan lebah pekerja. Bagi peternak madu, lebah ratu inilah yang dicari untuk diternak lalu menghasilkan madu. Aman kayak. Aman. Udah kata nih pakai tangan langsung langsung mana? Ini bukan untuk ditiru di rumah ya Sadayana. Kalau si Mamang mah tuh udah sejak kecil bermain-main dengan lebah. Tuh, sekarang Mang Turman mau ambil sarangnya. Nih jangan ditiru ya. Ada gang seperti ini Berbahaya. Mang. Harus pakai pelindung ya? Pelindung. Sarangnya sudah tua madunya yang ada tinggal sedikit. Sangat wah. Sangat mah. Tersengat lebah mah sudah biasa bagi Mang Turman. Saking seringnya berurusan dengan ribuan lebah. Tapi ya tetap atuh, namanya disengat ya tetap aja sakit. Lihat Mang Turman tersengat nggak menyurutkan emak untuk mengambil sarang madunya. Doain emak ya Sadayana. Tuh, lihat emak mau coba walaupun deg-degan. Mak, tangannya tambah gede tuh, hati-hati. Oh, iya. Awas. Hati-hati. Nah, kata Mang Turman, kalau kita ambil sarang lebah itu, usahakan lebahnya jangan sampai terpegang. Jadi dia merasa nggak keganggu ya Mangnya? Masih banyak itu, Mak? Satu lagi, dua lagi, tiga lagi. Wow, Masih. Tuh. Ini kecil-kecil. lihat. Ini lebah hutan asli ya. Tuh. Sarang madu sudah berhasil emak ambil. Sekarang waktunya mencari lebah ratu. Sadayana pasti teh udah menunggu-nunggu ya gimana cara ngambilnya. Sama emak juga penasaran Wah, kayak ngambil makanan aja tuh Bang. Itu lebah loh Mang. Serem pisan atuh. Dilandro. Yo.
Ratu lebah bisa dilihat dari bentuk perutnya yang meruncing, berbeda dengan lebah lainnya yang tumpul. Ukurannya pun jauh lebih besar dengan gerak-gerik yang berbeda dari lebah lainnya. Tapi kalau mencari di antara ribuan lebah ini teh tetap nggak mudah atuh ya. Gede apa mah? Sok Ramang. Mang. Ini asli ya, tuh tangan emak tuh. Tuh tangan emak asli, tangan emak. Sebenarnya jantung emak teh berasa mau copot sadayana, tapi emak berusaha tenang. Nah, cara mindahinnya pun seperti ini. Jangan sampai mengganggu. Jangan sampai main kekerasan. Sini aja, tempelin biar mereka pada pergi. Tuh, tangan emak udah mulai bersih. Pokoknya mengambil lebah sekarang itu pengalaman luar biasa. Soalnya emak baru kali ini seumur-umur pegang langsung lebahnya. Biasanya cuma madunya aja tinggal dimakan. Nah, untuk membudidayakan lebah hutan, kita harus menempatkan ratu lebah ke dalam kotak kayu ini. Setelah itu, baru masukkan koloninya. Ini dia rumah baru kamu ya, lebah-lebah. Selamat menghasilkan madu ya. Sekarang kita bawa pulang ya harta karunnya. Nah, sadayana, selain madunya, sarang lebah juga bisa dimakan langsung. Aman kok. Yang penting baru dan teksturnya masih lembut. Nah, sarang lebah yang baru ditandai dengan warnanya yang putih kekuningan seperti ini. Dalam sarang lebah juga mengandung bee pollen, propolis, dan juga royal jelly loh. Jadi sarang lebah juga berkhasiat untuk kesehatan. Dari meredakan batuk sampai mencegah penyakit jantung dan liver. Mantap pisan kan ya? Oh iya, kalau nggak mau dimakan langsung bisa juga dimasak dulu. Rasanya teh raos pisan. Sebelum diolah, sarang lebahnya mau merebus heula. Ini udah siapin air mendidih, tinggal masukin sarang lebah ke dalamnya. Rebusnya nggak perlu lama-lama, cukup 10 menit aja. Setelah direbus, lilin di sarang lebahnya akan meleleh. Yang tersisa hanya larva atau telurnya saja. Telurnya ini yang bakal emak racik dengan berbagai bumbu. Bumbunya teh ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan daun bawang. Semuanya ditumis sampai harum dan sedikit layu. Nah, kalau sudah, masukkan telur lebahnya ya. Kayaknya ini udah mateng. Mau angkat. Aduh, makin gak sabar nih Mak. Aromanya menggoda banget sadayana. Mumpung masih anget nih, yuk cobain. Sekarang mau nyobain Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih banget. Tapi tetap sih ya, lebih enak madunya. Madunya manis banget. Ya. Larva lebah ini tergolong masakan ekstrim sadayana. Tapi sekali-kali nggak ada salahnya tuh nyobain ya. Kalau nggak memungkinkan masak sendiri, beli aja tuh. Seperti di daerah Malang, Jawa Timur. Tempat ini menjual botok dari telur lebah. Wah, kapan-kapan mah harus coba nih.